banyak. Nah, kalau ditanya alasannya, sebenarnya alasannya konyol. Karena mau jalan-jalan gratis, tapi sambil belajar gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, welcome back to Obras, obrolan bersama Hima BK. Nah, di episode keempat ini nggak kalah seru nih teman-teman dibandingkan dengan episode sebelumnya. Di episode kali ini kita akan membahas terkait tentang pertukaran pelajar. Bersama saya, Syafira, yang akan menjadi host Obras episode kali ini. Oh iya teman-teman, episode kali ini kita kedatangan narasumber dari mahasiswa aktif BK FKIP UHAMKA, Aulia Dwi Ningrum. Assalamualaikum Kak Aul, halo. Waalaikumsalam, Kak Vira. Apa kabar nih Kak Aul? Baik, Kak Vira gimana? Alhamdulillah baik. Lagi sibuk apa nih Kak Aul? Lagi sibuk kulon aja nih, kuliah online. Luar biasa ya Kak Aul. Nah, Kak Aul bisa memperkenalkan diri dulu nih, biar teman-teman semua di rumah bisa tahu Kak Aul itu orangnya kayak gimana, namanya siapa gitu Kak Aul. Oke, Kak Vira, terima kasih. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Aulia Dwi Ningrum. Aku adalah salah satu peserta yang mengikuti program pertukaran mahasiswa dalam negeri Kampus Merdeka di semester 3 lalu. Nah, sekarang aku semester 4, Kak. Kayak gitu aja. Wah, luar biasa Kak Aul. Terima kasih Kak Aul. Ini langsung aja kali ya Kak Aul, biar teman-teman semua di rumah pada nggak penasaran lagi nih, kira-kira apa aja sih yang bakal kita bahas di obras kali ini. Nah, Kak Aul bisa ngejelasin dulu nih, sebenarnya pertukaran pelajar itu apa sih Kak Aul, dan di mana Kak Aul menjalankan program ini? Oke, jadi pertukaran mahasiswa yang aku ikuti ini adalah program pertukaran mahasiswa yang diselenggarakan oleh Kampus Merdeka, yaitu namanya program pertukaran mahasiswa dalam negeri. Jadi program pertukaran mahasiswa dalam negeri ini, misalnya kayak aku dari Jakarta itu bisa ke daerah lain gitu. Jadi bisa ditempatin di daerah-daerah yang ditunjuk seperti itu. Nah, daerah-daerahnya itu juga kita tuh nggak bisa milih, tapi disesuaikan sama mereka gitu, yang nentuin sistem seperti itu Kak, kurang lebih. Oke, berarti untuk program pertukaran pelajar ini, itu sistemnya ngacak ya Kak Aul? Kita nggak bisa milih, tetapi sudah dipilih dari sistemnya sendiri untuk di mana kita mau ngadain program ini. Nah, kira-kira apa aja sih Kak Aul, pengalaman Kak Aul ketika mengikuti program ini, dan alasannya Kak Aul ngikutin itu apa sih? Oke, kalau ditanya pengalamannya pasti banyak banget ya. Kebetulan aku ini ya ikut program pertukarannya itu secara online. Awalnya itu offline karena waktu itu lagi COVID-nya naik gitu, jadi nggak bisa untuk berangkat gitu. Jadi pengalamannya sebenarnya online, kurang real juga ya, tapi dapat juga kok pengalamannya, belajarnya, teman-temannya juga banyak. Nah, kalau ditanya alasannya, sebenarnya alasannya konyol karena mau jalan-jalan gratis, tapi sambil belajar gitu. Nah, salah satunya itu pas nyari-nyari itu ada program di Kampus Merdeka itu yaitu pertukaran mahasiswa gitu. Nah, terus ternyata bisa diikutin sama mahasiswa semester 3. Jadi coba-coba ikut dan alhamdulillah waktu itu lolos gitu, Kak. Oke, untuk alasannya sendiri itu kan karena mau jalan-jalan ya, ternyata nggak bisa ya karena lagi online juga. Berarti untuk program ini Kak Aul searching sendiri ya Kak, untuk terkait informasi tentang program ini tuh seperti apa dan bagaimana cara pendaftarannya? Iya, kebetulan kan waktu itu juga pernah udah ada apa kampus mengajar ya kalau nggak salah itu teman-teman tuh ada ikut juga. Nah waktu itu karena kampus mengajar nggak bisa diikutin sama semester 3, jadi nyari-nyari yang bisa diikutin sama semester 3 tuh apa, ternyata ada pertukaran mahasiswa. Nah kebetulan pas nyari-nyari di Google itu banyak juga informasinya kayak gitu, jadi bisa ikutnya dari searching-searching gitu.
Oke. Nah, kira-kira syarat apa aja sih Kaul untuk mengikuti program ini? Karena kan teman-teman semua di rumah pasti kayak bingung, sebenarnya untuk mengikuti program ini tuh haruskah yang, eee, memang harus yang, berprestasi atau memang yang ditunjuk oleh dosen atau memang utusan dari kampus-kampus yang sudah ditentukan orang-orangnya, Kaul? Oke, kalau untuk syaratnya sendiri, kalau yang dari kampus atau gimana itu mungkin dikembalikan lagi ke kampusnya ya. Tapi waktu aku itu karena masih angkatan pertama, jadi mungkin informasinya masih belum banyak gitu di kampus. Nah, kalau untuk syaratnya sendiri itu mahasiswa semester 3, 5, 7, terus juga yang minimal IPK-nya tuh 3. Nah, syaratnya itu buat submit dokumen itu ada CV, terus transkrip nilai semester 3, terus juga sertifikat penghargaan atau organisasi, ada surat izin orang tua sama fakta integritas yang menandakan kalau kita tuh mau tuh ditempatin di mana aja gitu. Nah, itu nanti disubmit, habis itu biasanya nunggu lolos tahap seleksi administrasi atau enggak gitu. Nah, nanti setelah itu kita bakal ditunjukin buat ikut survei kebinekaan atau kayak tes tertulis, cuman itu kayak pendapat gitu isinya. Jadi nggak tentang ujian banget gitu. Nah, setelah ikut ujian survei kebinekaan itu yang nanya-nanyain tentang menguji tentang kebinekaan kita itu, selanjutnya itu ada tahap akhir yaitu lolos nggak lolosnya itu biasanya dikabarinnya itu lewat email. Nah, nanti di email itu ditunjukin kalau kita tuh dapat kampus di mana sih, terus kita harus menghubungin siapa, terus kita juga ditunjukin untuk masuk ke grup yang mahasiswa-mahasiswa dari pertukaran mahasiswa yang banyak gitu. Nanti ditunjukin ke situ, jadi kita bisa dapat informasi banyak untuk masuk ke universitas-universitas masing-masing, kayak gitu, Kak. Oke, luar biasa ya, Kaul, sangat banyak banget nih syaratnya. Berarti, dari tahap per tahap itu, banyak sekali yang harus Kaul lengkapin dulu ya, Kaul, seperti tadi, terkait IPK, terkait, apa saja sih yang perlu Kaul siapin nih buat syarat-syaratnya itu berapa lama kira-kira, Kaul? Berapa lama ya? Sebulan kurang lebih ya, karena juga nunggu ada surat rekomendasi dari universitas dan itu dibantu sama dosen-dosen juga, itu tuh lumayan lama gitu ngurusnya. Kayak gitu, Kak. Oke. Lalu dari program ini apa sih, Kaul, benefitnya buat Kaul? Kalau benefitnya yang pertama pasti pengalaman teman-teman gitu, dapat teman-teman baru, dapat pengalaman, apalagi kalau misalkan bisa datang secara offline pastinya kita bisa kenal secara langsung daerah yang ada di sana gitu. Nah, kalau benefit yang bisa kita rasain berbentuk gitu, ada beasiswa UKT, terus ada apa ya, kuota per bulan karena online waktu itu, terus habis itu ada uang saku per bulan. Nah, kalau misalkan kita offline, itu juga ditanggung gitu, Kak. Jadi per bulan kan ada tuh uang, terus tapi kalau mau berangkat dan pulang, itu juga dapat gitu uangnya untuk kita berangkat dan pulang gitu, tiketnya, kayak gitu, Kak. Kurang lebih itu sih, Kak, yang aku tahu. Mungkin itu. Wah, banyak banget ya benefit yang kamu dapat mulai dari beasiswa, kuota per bulan, dan uang saku sendiri. Berarti ada perbedaan antara program ini secara luring sama daringnya itu ada ya, Kak? Dari sistem sistem pendaftarannya, dari benefitnya, berarti berbeda ya, Kak? Oke, mata kuliah apa aja sih, Kak, yang Kak Aul ambil untuk program ini? Oke, untuk mata kuliahnya itu, jadi di Kampus Merdeka ini, aku mau cerita dulu ya, Kak. Jadi di Kampus Merdeka ini itu sebenarnya boleh gitu loh lintas jurusan. Kita tuh boleh milih kayak, aku dari BK nih, bisa milih mau belajar di sastra Inggris atau sastra Indonesia. Sebenarnya dari Kampus Merdekanya tuh kayak gitu bebas. Tapi dari universitas atau prodinya masing-masing itu nunjukin untuk bisa yang relevan gitu. Karena kan nanti
akan ada konversi nilai gitu. Nah, aku tuh ditunjuk untuk bisa ikut di prodi psikologi di Aceh. Waktu itu di Aceh tuh nggak ada BK, jadi yang sejalan gitu misalnya psikologi gitu. Nah, waktu itu juga nggak bisa ikut yang semester 3. Jadi harus ikut yang semester 5. Semester 5 psikologi. Nah, disaranin ya sama dosen-dosen itu ngambilnya ada mata kuliah psikoneurologi, terus psikologi konflik dan perdamaian, ada juga konstruksi alat ukur, terus psikologi eksperimen, sama yang terakhir itu modul Nusantara. Gitu, Kak. Berarti untuk mata kuliah ini itu nyesuaiin lagi ya Kak Aul dengan program dari kampus yang kita ikuti program ini. Berarti Kak Aul nggak bisa milih gitu mau mata kuliah apa, semester berapa, dan SKS-nya berapa? Iya, jadi sebenarnya ada sistemnya gitu, Kak. Nah, ada sistem satu yang kita tuh ngambil semua di universitas penerima gitu, yang di Aceh gitu. Misalnya aku pengen ngambil semua di Universitas Aceh itu bisa, tapi aku tuh ngambilnya yang 10 SKS di UHAMKA dan 10 SKS di Aceh gitu. Nah, untuk mata kuliahnya ini dikembalikan lagi ke prodi karena nanti kan ada konversi ya. Jadi ini tuh mata kuliah ini tuh masuk nggak sih ke nilai yang bisa dikonversi gitu. Kalau misalkan nggak bisa, mungkin nggak bisa dikonversi gitu. Jadi dipilihinnya tuh mata kuliah yang mungkin masih ada sangkut pautnya gitu sama mata kuliah yang ada di UHAMKA yang nantinya akan dikonversi kayak gitu, Kak. Oke, terus selama mengikuti program ini ada nggak sih Kak hambatan atau kayak tadi kan misalkan mata kuliah yang memang bukan ranah BK tapi Kak Aul harus pelajarin gitu. Apa aja yang membuat Kak Aul kayak ngerasa, wah ini sulit banget nih buat saya. Mungkin Kak Aul bisa ceritain dikit nih. Oke, kalau hambatannya pastinya juga banyak ya, karena iya seperti yang tadi Kak Fira sebutin, mata kuliahnya baru, terus prodinya baru, semesternya juga ternyata nggak sama gitu. Jadinya harus nyesuaiin cara belajarnya di sana gitu, kakak-kakak di sana yang semester 5 gitu gimana, dan kebanyakan kan semester 5 tuh udah mulai belajar penelitian-penelitian gitu kan ya, jadi harus mulai dari awal sendiri, dan kakak-kakaknya itu banyak ngebantu juga, jadi hambatannya itu nggak terlalu sulit gitu. Nah, selain itu juga karena aku angkatan pertama, jadi mungkin masih banyak informasi-informasi yang kurang aku dapat gitu. Misalnya kayak pendaftaran, atau aku harus nyari tahu ini kemana gitu. Itu kurang gitu. Jadi karena aku angkatan pertama mungkin ya, jadi kayak gitu kurang informasi gitu, Kak. Oke, walaupun banyak hambatan dan tantangan gitu kan pasti ada aja gitu ya Kak Aul tentang peristiwa-peristiwa yang berkesan gitu selama Kak Aul mengikuti program ini. Boleh diceritain juga Kak Aul biar kita tahu gitu loh perbedaan hambatan dan kesan dari mengikuti program ini itu seperti apa. Oke, kalau yang berkesan pastinya tadi yang aku sebutin, aku dibantu banget sama teman-teman dari Aceh gitu. Aku dibantu juga sama dosen-dosen yang ada di sini, yang ada di UHAMKA gitu, buat nyari tahu, ngasih tahu harus gimana gitu. Aku waktu itu pernah nggak bisa ngerjain soal, dan aku sampai nelpon malam-malam gitu. Ternyata itu dibantu juga. Dan yang paling berkesan juga tuh ada satu mata kuliah yang tadi aku sebut itu modul Nusantara. Itu asik sebenarnya kalau offline, karena online tetap juga bisa dapet. Jadi itu tuh mata kuliahnya kayak kita tuh mengenal daerah lain gitu. Jadi ada sesi yang pernah kita tuh masak-masak, terus nunjukin masakan. Misalnya kita suruh masak apa masakan daerah kita gitu. Ntar nunjukin, kita ditunjukin ke wisata-wisata yang ada di Aceh. Terus juga kita diajarin bahasa Aceh sedikit-sedikit. Terus juga nunjukin wisata-wisata yang ada di daerahnya masing-masing, jadi tetap bisa dapet pengetahuan tentang daerah-daerah lain gitu, Kak. Karena kan gak cuma dari Jakarta ya, Kak, ada yang dari Papua, ada yang dari mana, Jawa mana gitu. Jadi berkumpul jadi satu di modul Nusantara ini, jadinya
bisa dapat pengalaman dan pengetahuan yang baru juga, kayak gitu, Kak. Wah, seru banget ya Kak Aul, kita bisa tahu tentang budaya, tentang cara masakannya, terus tentang, komunikasinya juga kali ya Kak Aul ya? Karena kan ada perbedaan bahasa antara orang Aceh dan orang kita gitu Kak Aul. Kak Aul bisa jelasin nggak sebenarnya, dari kelas itu ada banyak kan untuk program ini berarti di kelas itu digabungin atau memang tiap masing-masing orang yang ikut program itu sudah diprogramkan untuk masuk kelas mana gitu, Kak? Jadi kalau itu kalau kelas itu ditentuin sama univnya masing-masing. Jadi misalnya aku itu tetap bisa ikut sama teman-teman yang reguler di universitas sana bareng-bareng sama mahasiswa semester 5. Jadi nggak disatuin sama anak pertukaran gitu loh, Kak. Jadi bisa campur baur. Nah, aku juga pernah sendirian pertukaran di kelas itu gitu, atau enggak berdua, bertiga gitu, Kak. Jadi nggak menentu disatuin gitu. Kalau dari aku, pengalamanku kayak gitu, Kak. Oke, Kak. Oh iya, Kak, ini ada yang mau nanya nih, Kak, dari, Skyzia, pertanyaannya, Kak, mau nanya dong, kalau mau ikutan pertukaran pelajar itu harus seleksi atau pakai IPK saja, Kak? Tadi kan Kak sudah jelasin ya, tentang IPK itu minimalnya berapa. Berarti itu ada penseleksian nilai IPK ya, Kak? Iya, bener, Kak. Jadi kan tadi aku udah sebutin juga, ada seleksi administrasi ya. Jadi itu masuk di seleksi administrasi. Jadi sebelum survei kebinekaan dan tahap lolos akhir itu ada seleksi administrasi itu. Jadi harus sesuai IPK-nya gitu. Gitu sih, Kak. Oke, Kak Aul. Nah, untuk pertanyaan berikutnya nih dari Hayiwok. Pertanyaannya, apakah pertukaran pelajar ini seleksinya sulit dan bagaimana tips and triknya biar bisa lolos nih, Kak Aul? Oke, sebenarnya kalau dibilang sulit, mungkin teman-teman juga bisa ya, karena kan lumayan mudah gitu. Kalau tips and triknya paling dipersiapkan aja apa yang harus dipersiapkan gitu, kayak tadi berkas-berkasnya, CV, terus transkrip nilai dan surat rekomendasi, terus pokoknya kalau misalkan pengen daftar gitu itu harus cari-cari informasi terbaru, itu persyaratannya kayak gimana yang terbaru gitu, jadi supaya bisa tahu dan update terus gitu, Kak. Oke, Kak Aul, berarti banyak hal yang harus disiapkan ya, Kak. Terutama tentang dari cara kita mendaftar, dari cara sistem pelajarannya tuh kayak gimana sih, kita harus siapin juga gitu. Takutnya nanti kita nyangkanya akan sama aja gitu dengan kampus-kampus biasa, padahal kan itu sistemnya lumayan berbeda. Nah, Kak Aul, itu pertanyaan terakhir tadi. Berarti kan bentar lagi kita udah di akhir acara nih, Kak Aul. Mungkin Kak Aul ingin ngasih motivasi atau saran-saran buat teman-teman yang mau mengikuti program ini. Gimana Kak Aul? Oke, wah udah di akhir ya. Jadi kalau dari aku, paling untuk teman-teman yang mau ngikutin program pertukaran mahasiswa ini, banyak-banyak nyari tahu juga gitu. Karena belum tentu yang di angkatanku akan sama angkatan tahun depan gitu. Mungkin persyaratannya beda atau ada yang harus ditambah gitu. Jadi banyak-banyak nanya sama prodi atau dosen pembimbing akademik supaya bisa dapat informasi terbaru juga, dan teman-teman bisa nyiapin berkas-berkasnya itu dari sekarang-sekarang supaya nanti pas udah buka itu bisa disubmit. Terus juga teman-teman yang mau ikut bisa langsung follow juga di Instagram itu, Instagram Pertukaran Mahasiswa Dalam Negeri. Seperti itu, Kak. Wah, makasih banyak nih Kak Aul, sarannya sangat memotivasi sekali ini. Gimana teman-teman jadi makin tahu kan tentang pertukaran pelajar, mulai dari syarat-syarat mengikutinya, terus hal-hal apa aja sih yang harus kita siapin buat mengikuti program ini. Oh ya, terima kasih banyak Kak Aul telah meluangkan waktunya dan berbagi informasi serta ceritanya yang sudah mengikuti program pertukaran pelajar ini. Makasih banyak Kak Aul. Iya, sama-sama Kak Vira. Terima kasih juga ya.
Iya, makasih Kak Aul. Nah, sampai jumpa di pembahasan obras berikutnya. Jangan lupa tonton dan juga like dan subscribe eh, acara podcast Hima BK yang ada di YouTube. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.